Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu kepada adik-adik semua yang ada di rumah saat ini. Kakak berharap semoga semua adik-adik yang ada di rumah selalu sehat. Dan pada pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapa. Ibadah ini dengan doa. Segala pujian, syukur, hormat kembali bagi nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau berkati kami satu persatu Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami sambut ibadah ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Di sini senang. Satu pujian, Aku Anak Raja.
Baik, saya persilakan untuk adik-adik duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian yang menyatakan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita melipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya ya Bapa, puji-pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mau mengikuti apa yang firman Tuhan katakan dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak mengajak kita untuk mengambil Alkitab dan membuka di dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 31. Kak ulangi sekali lagi. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-31. Baik, kakak akan bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop, pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yakbok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelencok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya,
aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik di rumah pasti ada yang punya saudara, baik itu kakak maupun adik. Lalu, pernahkah adik-adik berkelahi merebutkan sesuatu? Tentu, pasti pernah. Kalau kakak mempunyai saudara, pasti memperebutkan sesuatu. Apalagi kalau itu sudah menjadi milik kita, kita tidak mau milik kita diambil oleh orang lain, bahkan saudara kita sendiri. Adik-adik, Yakub dan Esau seperti ini. Jadi, milik Esau, apa yang menjadi milik Esau diambil oleh Yakub. Coba adik-adik, misalnya adik-adik punya mainan itu khusus diberikan kepada adik-adik, tetapi tiba-tiba datang kakak ataupun adik dari adik-adik mengambil mainan tersebut. Bagaimana perasaan adik-adik? Pasti kesal. Adik-adik, Yakub mengambil apa yang menjadi milik kakaknya Esau. Oleh karena itu, Yakub berpikir bahwa Esau akan marah terhadap Yakub. Jadi dia ketakutan. Dia pergi. Dikatakan di ayat yang ke-22, pada malam itu Yakub membawa kedua istrinya, kedua budaknya, dan ke-11 anaknya. Dia bawa pergi. Karena apa? Ketakutan. Takut bertemu Esau. Pertama, dia mengira bahwa dirinya akan dibunuh. Begitu pula dengan anak, istri, dan bahkan harta miliknya akan dirampas. Itu pikiran dari Yakub. Dia ketakutan. Adik-adik, kakak akan memberikan tema pada hari ini, yaitu pergumulan Yakub di Peniel. Adik-adik, ketika Yakub sudah membawa istrinya, anaknya, bahkan budaknya, bahkan harta bendanya, diseberangkannya karena dia takut. Esau mengejar Yakub, ketakutan, karena dia tahu dirinya bersalah, sudah mengambil apa yang menjadi milik kakaknya. Oleh karena itu, dia membawa apa yang menjadi miliknya ke seberang. Namun adik-adik, dia menyempatkan diri untuk seorang diri. Kenapa? Dia bergulat bersama siapa? Dia bergumul di situ bersama Tuhan itu sendiri. Adik-adik, disitulah Tuhan menguatkan Yakub. Dia melawan dalam pergumulannya, dalam proses perjumpaannya dengan Esau. Dia bertemu dengan Tuhan. Yakub bertemu dengan Tuhan, sehingga mereka bertarung hingga matahari terbit. Adik-adik, di dalam proses pertarungan itu yang menang adalah Yakub. Bahkan di situ pula nama Yakub diganti menjadi Israel, bukan lagi Yakub, karena dia sudah diberkati oleh Tuhan. Lalu adik-adik, dengan penuh ketakutannya itu, dia meminta Tuhan untuk memberkatinya supaya dia kuat. Adik-adik, kalau ketika adik-adik takut terhadap sesuatu, apa yang akan adik-adik lakukan? Kalau melihat ular, contohnya ada ular, pasti kita akan lari.
atau dipukul ularnya. Kalau kakak melihat ular waktu kecil sampai sekarang tuh kakak takut dan lari. Oleh karena itu perasaan takut akan membuat kita bertindak gegabah dan akan mencari solusi untuk melarikan diri. Oleh karena itu Yakub ini berusaha menenangkan dirinya dan dia menyempatkan diri untuk seorang dia bergumul. Poin yang pertama itu kakak berikan, Tuhan menguatkan Yakub. Ya, terbukti Tuhan menguatkannya dan bahkan Tuhan memberkati Yakub itu sendiri sehingga dia bisa kuat. Adik-adik, poin yang kedua itu bergantung kepada Tuhan. Yakub bergantung kepada Tuhan. Dalam pergumulannya, tentu kita harus berdoa kepada Tuhan. Dalam keadaan takut, kita harus menyatakan Tuhan. Seperti Yakub ini tadi, dia menyatakan Tuhan. Adik-adik, Yakub mengira bahwa dia akan dibunuh dan dia sangat ketakutan. Bisa kita baca di pasal 32 ayat 7. Kakak akan bacakan ya. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia kambing domba dan seterusnya. Sangat takut mati dan lain sebagainya. Dan nggak tahu nasibnya seperti apa. Bisa aja dia babak belur, bisa saja hartanya diambil, dan dia kira Esau itu benci kepada dirinya karena dia tahu bahwa dia melakukan hal yang salah. Adik-adik, di situ Yakub memutuskan hal yang tepat. Dia tidak langsung pergi, dia melainkan menempatkan dirinya untuk sendiri dan bergulat bersama Tuhan. Artinya apa adik-adik? Dalam masalah ketakutan, seandainya kita takut gelap, takut orang meninggalkan kita, teman-teman gak suka sama adik-adik, takut adik-adik gak bisa kerjakan PR, takut adik-adik gak bisa ulangan, gak bisa kerjakan ini, gak bisa kerjakan itu. Belajar dari Yakub. Kita harus berdoa, mengundang Tuhan supaya kita dikuatkan, dimampukan. Adik-adik, di tengah pandemi wabah COVID-19 banyak yang positif, ada juga yang meninggal, bahkan ada yang sembuh. Tentunya takut nggak pakai masker, takut nggak cuci tangan, takut kena virus, sedikit batuk orang, aduh takut dia kena COVID nggak ya, demam sedikit, aduh takut. Adik-adik, datanglah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, beri waktu sendiri dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dengan berdoa, minta Tuhan menguatkan adik-adik, melindungi, bahkan memberkati adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, ketika adik-adik takut, tenang, Tuhan ada bersama-sama dengan adik-adik. Demikian firman Tuhan. Kakak mengajak adik-adik untuk kembali melipat tangan, menutup mata, menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu melibatkan Tuhan, mengambil waktu untuk berhubungan intim dengan Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Ya Bapa, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Lia. Nah, pada saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Kakak harap kita semua berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih-Mu, Engkau telah menjaga dan menolong kami Tuhan hingga saat ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menjaga kami, sehingga kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman yang telah disampaikan Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di hati batin kami, sehingga kami boleh melakukan seturut dan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa Tuhan, buat anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau berkati mereka, jaga dan lindungi mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan kiranya Engkau selalu menjaga mereka Tuhan. Kedua orang tuanya juga ya Tuhan, kiranya Engkau selalu berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh melakukan setiap aktivitas mereka dengan baik dan selamat ya Tuhan. Pekerjaan orang tua mereka kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Engkau selalu menyertai apapun yang mereka kerjakan, dan kiranya Engkau selalu memberikan berkat hanya daripada Engkau saja Tuhan. Tuhan yang baik, kami tak lupa ingin berdoa Tuhan buat kami guru-guru sekolah minggu. Kiranya Engkau selalu berkati kami, jaga dan lindungi kami, berikan kami kesehatan, kekuatan hanya daripada Engkau, dan berkati kami juga ya Tuhan dalam pelayanan kami. Kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi kami ya Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia kami ya Tuhan, dalam keadaan seperti ini yang mengalami COVID ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dan jauhkan kami dari COVID ini ya Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan baik, kami juga tak lupa Tuhan berdoa buat anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sakit, kiranya Engkau berkati mereka, pulihkan mereka, karena kami yang percaya, yakin dan percaya hanya kepada-Mu kami meminta dan memohon ya Tuhan. Tuhan Yesus baik, inilah doa kami Tuhan yang belum sempurna, dan kami akan menyempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.